Saya tunggu Gus video berikutnya, saya tunggu wayang berikutnya ya, yang menyoroti tentang ketidakadilan di rezim ini. Berani? Pokoknya Sujiwo Tejo itu ya membela Warsono, membela Miftah, Gus Miftah. Ayo kowe mendukung aku apa ora? Yen ora arep ngopo alah. Ora kesuwen uripmu kedelak-delak cangkemmu bang. Alah, hanya urusan mengharamkan wayang aja kamu hajar seperti serendah itu. Aku belain Warsono sekarang, dia juniorku gitu loh. Dia adiknya Mas Mantep. Namanya Baladewa itu memang begitu. Loh, Baladewa itu kalau ngamuk tangannya nempeleng, kakinya dugang, ininya maki-maki, malah masih banyak yang disensor tadi. Mau Mas Mantep Sudarsono yang dalang, mau siapapun, Baladewa yang gitu. Makanya di Baratayuda dia disembunyikan, nggak boleh ikut. Ustadz Khalid cuman ngomong wayang haram atau perlu dimusnahkan, dihajar sedemikian rupa, dipoles dengan isu-isu Wahabisme. Juga kalau wayang dibilang haram, ya biar enggak masalah. Aku sebagai dalang. Nah, cuman kalau yang menyangkut, misalkan menyanyi Indonesia Raya haram, itu baru aku tak. Video tanya jawab usai ceramah Khalid Basalamah menuai polemik di media sosial. Khalid disebut-sebut melarang jemaahnya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Cuman kalau Indonesia Raya diharamkan, haramnya di mana? Karena itu konstitusi. Bahasa Indonesia masuk konstitusi. Misalkan bahasa Indonesia haram, baru aku ketemu Beb Lutfiat ya. Beb, apa yang salah dengan lagu Indonesia Raya? Habib Lutfi bilang, agak keliru sedikit karena itu disebut lagu. Itu bukan lagu, itu ikrar. Indonesia tanah airku, ikrar apa lagu? Ikrar apa lagu? Yang keras, ikrar apa lagu? Kalian menjadi bangsa melempem. Diploteng, itu bukan lagu Indonesia Raya, itu ikrar. Itu ada di konstitusi. Kalau itu dibilang haram, loh, bumi gonjang ganjeng langit gelap baru. Kalau wayang nggak apa-apa sih nonton lagu akeh. Sekarang saya tak ngomong sedikit ya, masalah wayang ya, masalah Khalid Basalamah ya, Ustadz Khalid. Kalau secara disiplin ilmu akademis, saya jauh di bawah beliau. Oh ya, beliau doktor ya kan, jebolan Timur Tengah gitu kan, berjenggot, jebolan Timur Tengah gitu kan, dan sunnah dan pasti masuk surga. Setuju juga enggak sama pendapatnya, cuman kalau dia bilang haram, misalnya bilang haram, walaupun enggak, monggo. Ini lagi dibentur-benturkan. Dulu tuh halal haram nggak masalah kan, wayang diharamkan juga sering sejak zaman Sunan Giri. Nggak soal. Setan nggak ada bentuknya, justru setan ini raja setan keduanya. Kalau sudah masuk ke tubuh ulama, itu setan yang berbahaya. Begitu pandai iblis itu menyamatkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Nggak semua ulama yang kerasukan setan. Nah, kalau ini sudah masuk, Mas. Jokowi, kamu dulu janji ekonomi naik 7%. Mana janjimu? Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita. Sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Ayo, yang ada di video tadi itu, berapa orang tadi itu, ayo baik-baik sama saya, mubahala sama saya. Kalau aku salah, dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah, dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu bisa. Ada sang pembentur agung, Mas. Nah itu loh sekarang yang terjadi. Siapa sang pembentur agung ini? Ini yang terjadi sekarang. Alah, hanya urusan mengharamkan wayang aja kamu hajar seperti serendah itu. Kalau wayang haram ya monggo, mau dibilang 1000 kali haram, penonton wayangku masih ada. Haramnya wayang di mana? Aku hidup udah di atas kadron dan cebong. Aku ini sastra jendra. Semua kebenaran ada di
Di wayangnya Sujiwo Tejo, Semar ini tidak cuma memihak Pandawa. Lihat wayangan-wayanganku. Semar memihak siapapun karena Semar memihak kebenaran. Kurawa punya kebenaran, Pandawa punya kebenaran. Enggak apa-apa. Babi kodok dibilang haram juga banyak sewiki. Banyak yang yakin bahwa kodok enggak. Cuman kalau konstitusi jangan. Bahasa, bendera itu ada di konstitusi. Kalau itu dibilang haram, loh, bumi gonjang ganjeng langit gelap baru. Ustaz Khalid cuman ngomong wayang haram atau perlu dimusnahkan, dihajar sedemikian rupa, dipoles dengan isu-isu Wahabisme. Kader NU haram, kader NU haram ikut harokah, ikut gerakan-gerakan yang membuli bangsanya sendiri. Haram, selesai mas. Siapa sampean pun kalau misalkan mendukung Jokowi selesai, nggak usah undang lagi gitu. Bahkan seandainya anak laki-laki saya ini mendukung Jokowi, putus nasab. Saya sampai segitunya. Aku khilafah, darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah, hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Jangan kalian ini lupa dengan Allah dan Rasul. Jangan kalian cuma dipermainkan dengan kebohongan, dipermainkan dengan janji-janji yang palsu, dipermainkan dengan apa? Khianat dalam amanah. Jangan. Penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Ayo kalian pun juga berjalan dengan bagaimana jujur, menjalankan amanat dengan baik. Sebagai rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Sebagai rakyat harus sami'na wa ata'na kepada ulama-ulamanya. Insya Allah kita akan maju ke depan. Tapi kalau rakyat, ulama, pemimpin tidak bersatu, akhirnya akan jadi hancur. Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib, teles. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Jangan pernah menghakimi orang. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Meraimu bone ancuk. Baru jadi ustadz selebriti aja jual mahal. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Jangan dikotori mimbar ini dengan kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat yang diucapkan diselokkan pun tidak pantas sebagaimana diangkat di mimbar. Dia telah tidak amanat. Kalau ada ustadz semacam itu, jauhi karena tidak akan mengundang keberkahan. Bahkan kalau kalimat kotor dihadirkan di majelis, keberkahan majelis diangkat. Makanya ilmunya nggak manfaat setelah itu. Matamu picek ini. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak boleh kalimat kotor masuk jorok, menyebut macam-macam jorok. Orang awam saja tidak pantas bagaimana diucapkan oleh seorang ustadz. Harus itu karena ustadznya jadi murid biar belajar. Hubungi manajemenku loh. Kalau ngundang saya hubungi manajemenku. Nanti kalau yang ngundang miskin gratis, kalau yang ngundang kaya nanti ada tarifnya. Matamu asu. Namanya mungkin saking semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Matamu. Pulang ya. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Ya kita masuk penjara karena dalam tanda petik dituduh ya. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku, bukan untuk sosok. Jancuk jarang kon niku anjen. Artinya sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditangkap diduga lantaran kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan karena menghina NU dalam sebuah video wawancara. Dalam video tersebut, Gus Nur diduga mengumpamakan NU sebagai bus umum. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Walaupun nggak ada saya, kabar yang beredar di luar nggak tambah baik kan, tambah kacau itu kan.
Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Kalau ada ulama yang berbuat kriminal, kemudian ada proses hukum, tentunya itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jadi banyak pertanyaan sederhananya begini, gimana ini setelah keluar apa lembek, apa lemes, atau mau nyebong, atau mau bagaimana? Insya Allah ya tidak ya, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar ya, walaupun mungkin kita rubah strateginya ya. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Otodidak, apa itu? Manhaj belajar kita bukan otodidak, ada talaqi. Talaqi itu mengambil dari murid ke guru, terus sambung sampai baginda Nabi SAW. Itu talaqi, otodidak. Nggak punya guru, ya nggak punya guru ya nggak bisa jadi guru dong. Ngajine tak banyak tuh guyon tuh YouTuber, akhirnya gobloknya karena ya kuno